Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran dari minggu kemarin. Untuk itu coba persiapkan dulu alat tulisnya, bukunya. Apabila ada hal-hal yang perlu dicatat, coba dicatat. Kemudian coba kalian konsentrasi dalam menyimak pembelajaran ini. Disimak baik-baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi Tadarus Al-Quran. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami pelaksanaan Tadarus Al-Quran. Kemudian, yang kedua, siswa mampu mempraktekkan tata cara Tadarus Al-Quran. Baik, sekarang kita lanjut ke pengertian Tadarus Al-Quran. Tadarus itu sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, serta mengambil pelajaran. Jadi, Tadarus Al-Quran itu dapat diartikan sebagai mempelajari Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga mempelajari Al-Quran. Lalu bagaimana cara melaksanakan Tadarus Al-Quran itu sendiri? Nah, cara melaksanakan Tadarus Al-Quran ini bisa dilakukan secara sendiri ataupun secara bersama-sama ya. Kemudian tempatnya bisa di rumah, bisa di musola, di masjid, ataupun di sekolah. Pelaksanaan Tadarus pada zaman Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan Tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Nah, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril turun untuk menyimak Tadarus Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki apabila ada kesalahan. Nah, untuk kita pun sebaiknya Tadarus ini dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki atau saling mengingatkan ketika ada kesalahan dalam membacanya. Manfaat Tadarus Al-Quran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Yang kedua, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makin dekat dengan Allah dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapatkan pahala serta dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penyelamat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi gelap dan tidak ada cahayanya sehingga mudah berbuat kejahatan dan dosa. Untuk itu, mari kita tadarus atau membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci. Oleh sebab itu, seseorang yang akan membaca Al-Quran sebaiknya memperhatikan tata krama atau adab membaca Al-Quran. Sebelum memulai membaca Al-Quran, yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berwudu terlebih dahulu ataupun mandi. Tujuannya adalah untuk menyucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Bisa dilakukan dengan cara menggunakan busana muslim.
Kemudian yang ketiga, menempatkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk kita. Karena cara demikian termasuk menghormati dan memuliakan Al-Quran. Yang selanjutnya, saat memulai membaca Al-Quran, hendaknya diawali dengan bacaan ta'awuz atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran hendak dengan cara tartil, pelan dan fasih. Tidak perlu terburu-buru untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang terakhir, ketika kita selesai membaca Al-Quran, hendaknya ditutup dengan bacaan tasdik atau bacaan Shadaqallahul Azim. Sekian pembelajaran pada minggu ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap materi dari pembelajaran yang telah Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih bermanfaat ilmunya, ayo kita membaca doa setelah belajar dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, Bapak titip tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.